Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas cerita yang sangat mengerikan. Yaitu pembunuhan berantai tersadis di Indonesia. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Nama Ahmad Surachie mungkin terdengar asing di telinga kita, tapi tidak untuk masyarakat tahun 80-an. Pria yang lahir 10 Januari 1949 sehari-hari bekerja sebagai petani. Ia hanya lulus SD dan mempunyai 3 orang istri dan 9 anak. Tapi selain bertani, ia adalah dukun terkenal sekaligus merangkap sebagai pembunuh berantai paling keji dalam sejarah Indonesia. Bukan 10 atau 20 orang yang jadi korbannya, tapi 42 orang. Bahkan kalau seumpama ia tak tertangkap dan dieksekusi, maka mungkin makin banyak lagi korbannya. Surachie melakukan ini bukan karena hobi atau iseng-iseng mengisi waktu luang, melainkan dengan tujuan mulia menurut versinya. Ia membunuh untuk bisa menjadi dukun terhebat dan paling kuat yang bisa dipakainya untuk membantu orang banyak. Cara ini tentu saja sangat bodoh. Ibaratnya sama seperti mencuci pakaian dengan darah. Maksudnya ingin membersihkan, tapi untuk itu ia harus mengumpulkan banyak darah yang tak pernah bisa membuat baju menjadi bersih. Ilmu ini sendiri ia dapat dari sang ayah saat ia masih berusia 12 tahun. Meskipun perhatiannya terhadap ilmu tersebut baru mulai terasa saat ia mencapai usia 20 tahun. Lebih dalam lagi tentang sosok gila yang kecil ini, berikut adalah fakta-fakta Surachie, sang pembunuh legendaris yang pasti bakal membuatmu geleng-geleng kepala. Membunuh 42 orang, semuanya wanita. Kita boleh bilang kalau Surachie adalah manusia paling kejam yang pernah dimiliki Indonesia. Alasannya sudah jelas, karena pria satu ini telah membuat 42 orang manusia kehilangan nyawa dengan cara yang sangat buruk. Ada yang dijerat lehernya sampai mati, dicekik hingga mata memutih, dan sebagainya. Surachie adalah pembunuh berantai spesialis wanita. Pasalnya, semua korbannya adalah perempuan yang rentang usia 11 hingga 30 tahun. Ada alasannya kenapa Surachie hanya mengincar wanita sebagai korban. Pertama, adalah alasan pribadinya yang jadi motif utama. Serta yang kedua, yakni obsesinya terhadap wanita. Si pembunuh keji ini sangat menyukai wanita. Para pembunuh berantai ini memang rata-rata seperti ini, yakni mengincar korban dengan kriteria tertentu. Sebut saja robot gedek yang suka membunuh anak-anak kecil, atau babe yang berkelakuan sama. Surachie pun tak jauh berbeda, ia hanya mengincar korban berjenis kelamin wanita. Surachie memang suka wanita, tapi tujuan utama ia melakukan kekejian ini ternyata hanyalah untuk alasan sepele dan tak masuk akal. Demi memiliki ilmu hitamnya lebih sakti, ia melakukan pembunuhan keji tersebut. Hal ini diawali dari Surachie yang mengatakan jika ia diperintahkan untuk membunuh 70 orang wanita agar ia bisa memiliki ilmu yang sangat sakti. Entah apa yang dipikirkan Surachie hingga ia akhirnya memutuskan untuk melakukan perintah gila itu. Tak hanya sekedar membuat korbannya tewas, Surachie juga melakukan ritual aneh dan bikin muntah selama prosesi pembunuhan. Hal tersebut tak lain adalah mengumpulkan air liur korbannya untuk kemudian ia minum. Menurut suara yang didengar Surachie, memang seperti inilah ritual yang harus dilakukannya. Caranya sendiri tidak diketahui, namun sepertinya kemungkinan besar ia mengumpulkan liur itu dalam sebuah wadah dan kemudian meminumnya. Setelah ia selesai melakukan ritual menjijikan itu, Surachie biasanya akan langsung mengubur korbannya. Tapi sebelumnya itu ia lebih dahulu memreteli semua harta yang dimiliki si korban ketika itu. Selama 11 tahun dimulai pada 1986, Surachie sukses menyembunyikan kegilaannya tersebut. Hingga akhirnya di tahun 1997, aparat berhasil menguak semuanya. Hal tersebut berawal dari sesosok mayat yang ditemukan tak jauh dari rumah sang dukun, yaitu seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemala Dewi. Seminggu kemudian, seorang saksi mengatakan bahwa pada hari Dewi menghilang, ia telah mengantarkan Dewi ke tempat tinggal Surachie. Polisi kemudian menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita di situ, diantaranya barang-barang milik Dewi. Surachie pun ditangkap. Kemudian dari sini berangsur-angsur korban-korban lain ditemukan. Terbukti melakukan kejahatan gila macam ini, maka jelas hukuman bagi Surachie adalah kematian. Walaupun itu tak akan pernah bisa menebus kesalahan yang sudah dibuatnya. Di tahun 1998, pengadilan menetapkan hukuman mati baginya. Namun baru dilakukan 10 tahun kemudian di tanggal 10 Juli 2008.
Tak hanya soal pembunuhan saja yang bikin heboh, kehidupan Surachii sendiri juga mengundang kontroversi. Hal tersebut tak lain adalah istrinya yang berjumlah 3 orang. Gilanya lagi, istri-istri Surachii ini bersaudara kandung, alias adik kakak satu ibu. Semua istri Surachii ini tinggal dalam satu rumah. Dari pernikahan tak wajarnya, Surachii memperoleh 9 orang anak yang juga tinggal dalam satu rumah. Nah, tak selesai sampai sini saja. Yang makin mengherankan, ternyata istri-istri Surachii tahu kalau suaminya membunuh banyak wanita. Bahkan dalam beberapa pembunuhan, salah satu istri si dukun ini juga turut membantunya. Cerita tentang Surachii kala itu tak hanya bikin gembar Indonesia, tapi juga jadi headline dunia. Nama Indonesia yang sebelumnya selalu baik akhirnya tercoreng dengan berita Surachii. Orang-orang di luar sana pun beranggapan jika penduduk Indonesia sangat ramah, ternyata bisa juga berperilaku keji seperti binatang. Nah, itu tadi kisah singkat si pembunuh berantai Ahmad Surachii yang mengembarkan Indonesia di tahun 80-an. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.